Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang penggunaan list view dan recycler view. Jadi langsung saja ke videonya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah list view ya di sini. Jadi kurang lebih itu list view tuh kayak gini. Dia akan berupa seperti list-list item yang ada pada aplikasi kita ini. Jadi saya ini membuatnya secara manual, saya membuatnya menggunakan sebuah domain dan adapter. Jadi kita langsung saja ke caranya. Pertama-tama tuh kita harus buat dulu sebuah fragment settings di sini ya. Jadi saya kurang lebih buat seperti ini. Nah di sini saya tarik bisa tarik atau bisa kita ketik sini buat list view. Kita buat list view, kita buat ID-nya, width-nya, height-nya. Kemudian kita edit sesuai preferensi kita. Nah kalau udah dia bakal muncul seperti ini, ada item 1, sub item 1 seperti ini. Ini tandanya kita lagi membuat sebuah list view. Nah, selanjutnya kalau udah kita pergi ke bagian sini, bentar. Nah, kita ke bagian layout. Kita bisa klik ini, pilih new. Lalu kita bisa buat sebuah layout resource file, misalnya kita buat namanya list view setting. Nah, tapi karena saya udah buat, jadi saya nggak usah buat lagi. Jadi kita bisa langsung ke sini aja. Nah, ini jadi kita tadi buatnya tuh pakai list view setting ya. Nah, di sini kita buat tuh sebuah layout yang akan menampung image, teks, ya begitu aja. Kemudian jangan lupa kasih ID-nya juga dan ID buat teksnya juga. Nah, kalau udah kita pergi ke bagian adapter. Oh, nggak pergi ke domain dulu. Sini kita buat sebuah domain baru, sebuah kelas baru namanya string domain. Nah, jadi ini kita deklarasiin dulu sebuah variabel untuk title dan image yang akan nantinya bakal kita tampilin seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian kalau udah buat seperti ini, kita pergi ke bagian adapter. Nah, di sini ke adapter kita ketik konteks, kemudian kita buat sebuah menu list dari list setting domains yang tadi kita buat. Kemudian kita juga bikin adapternya settings domains konteks menu list. Kemudian kita override get view-nya untuk dapain posisi dari list yang kita buat, view-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah view yang menginflate dari konteks, yang kemudian inflate-nya dari list item settings juga. List item settings ini yang tadi bagian sini, yang bagian ini, dari situ kita inflate. Kemudian kita buat sebuah menu item yang berfungsi untuk mengambil posisi dari item. Kemudian kita pergi ke file image. Kita buat sebuah image view mengambil ID dari item icon, dan ini kita buatnya pakai view ya. Pakai ini dari yang kita inflate tadi, dari layout list item settings. Kemudian kita juga buat text view-nya di sini pakai item text yang tadi kita buat juga pada list item settings tadi. Kemudian kita buat sebuah menu item .let, yang artinya jika misalnya kita akan melakukan set image pada image res ID berdasarkan item listnya, kemudian juga teksnya berdasarkan title-nya. Kemudian kalau udah kita return. Nah, selanjutnya kalau kita udah buat adapter seperti ini kan, kita pergi ke bagian setting fragment. Nah, di bagian setting fragment ini sini di sini kita langsung sini aja. Ke sini kita pergi buat sebuah list dari setting. Di sini saya buat settings domain dari saya welcome screen. Nah, ini seperti ini saya welcome screen-nya. Kemudian saya juga buat drawable-nya. Di sini kita harus menginputkan dua parameter karena di bagian domainnya kita membuat dua parameter, jadi dua atribut, jadi harus bikin dua parameter di sini ya, argumen. Nah, di sini sebagai contoh saya buat 6 ya. Ada welcome screen, recycle welcome screen, melihat list view, contoh recycler view, help and support, logout, about us. Nah, kalau seperti ini kita buat lagi sebuah list view. Di sini fungsinya itu buat untuk menambahkan mengambil ID dari setting list view yang ada kita buat pada bagian sini ya. Bentar. Nah, pada bagian sini kita ambil ID-nya dari sini. Kemudian kita pergi ke bagian, kemudian kita
bikin adapternya ini kita apply, kemudian kita pergi ke list view. Nah, di sini kita misalnya membuat kayak, misalnya kalau kita tekan melihat list, maka dia akan pergi ke halaman melihat list seperti itu. Jadi misalnya kita bisa pakai posisi dari settings items. Nah, di sini, dari sini kita pakai. Saya kalau posisi dari posisi index ke 0, dia bakal ngambil yang logout. Yang kemudian kalau dia bisa, enggak, posisi title-nya sini ternyata saya buat. Jadi misalnya kalau reset welcome screen, maka dia akan melakukan reset welcome screen melalui share preference. Nah, kemudian mungkin seperti itu saja untuk penggunaannya, kita cobakan saja ya. Jadi misalnya kalau kita tekan contoh recycler view, maka dia akan pergi ke contoh recycler view yang tidak saya buat pada praktikum sebelumnya. Kemudian jika kita buat about us, dia akan melakukan fragment, melakukan apa nih, melakukan transaksi fragment dari misalnya dari bagian main activity settings ke main activity about us. Jadi seperti ini ya untuk menggunakan list view. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke bagian recycler view juga. Recycler. Jadi pertama tuh buat recycler view itu kurang lebih caranya suka mirip seperti bagian ini. Ntar saya tunjukin dulu. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini, horizontal. Kemudian kita juga akan membuat, misalnya kalau kita tekan ini, maka dia akan melakukan bandelnya itu bakal dikirim ke sebuah fragment. Nah, jadi sini ada deskripsi yang kita buat ini. Misalnya kalau kita tekan yang lain, dia bakal menyesuaikan juga seperti ini. Nah, jadi caranya itu pertama-tama kita pergi dulu ke bagian, kita buat dulu sebuah, sebentar ya. Di sini karena saya udah buat sebelumnya, jadi saya nggak usah buat lagi ya. Jadi misalnya kita bisa pergi ke fragment, kita buat dulu sebuah fragment, namanya tuh detail fragment yang kita siapkan dulu detail fragment ya, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini kita bisa buat dulu sebuah di bagian, misalnya bagian, nah di fragment main ini kita bisa buat dulu sebuah recycler view di sini. Kemudian kita ingat ya, ID-nya ini kita buatnya recycler. Kemudian kita pergi lagi ke bagian, kalau udah buat recycler view, kita buat lagi sebuah resource file baru kayak yang tadi. Misalnya new layout resource file. Kemudian kita pergi ke bagian tadi saya tuh pakainya di bagian sini ya, berarti view holder trend. Kita bisa buat seperti ini, bisa kita sesuaikan sesuai preferensi kita masing-masing. Kemudian kalau udah kita ingat lagi bagian ID-nya ini. Kemudian kalau udah kita pergi ke bagian adapter. Nah, sini saya buatnya di trends adapter ya. Enggak, buat domain dulu, lupa, sorry. Nah, di sini kita buat dulu sebuah domain. Di sini saya buat domain ada title, subtitle, pick address, description, price, dan is favorite. Kemudian ini saya lanjut ke trends adapter. Kita lakukan ini, kita buat dulu sebuah override yang berfungsi untuk membuat sebuah holder yang menginsert view holder dari layout view holder ini. Kemudian kita buat tuh sebuah override namanya on behind view holder yang terdiri atas view holder dan position dari list kita. Kemudian kita membuat misalnya sebuah variable trend yang mengambil posisi dari items. Kemudian kita ambil .title.text yang mengambil teks dari title. Misalnya ini teksnya Bali kan. Subtitle teksnya itu subtitle dari bagian title. Kemudian di sini kita buat sebuah drawable resource file ID yang berfungsi agar kita bisa mengambil image dari bagian dari drawable sini ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan sebuah library namanya Picasso. Jadi kita bisa kayak contohnya tuh buat sebuah mengambil gambar dari URL website kayak melalui HTTP dan HTTPS. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun di sini saya akan mengambil ID drawable resource dari apa saja, dari bagian yang sudah saya download. Kemudian kalau udah kita buat tuh sebuah holder item.view on listener. Kemudian kita buat file title yang kita ambil tadi dari bagian domain. Dari ini ada title, description, price, image resource, dan juga is favorite. Kemudian karena di sini kan saya membuat sebuah detail view ya di sini.
Jadi saya harus membuat sebuah ini bundle agar mengirimkan data-data dari sebuah tren yang sudah saya buat ini pada domain, nanti akan dikirim ke bagian sini. Nah, kalau udah kita buat sebuah bundle, kalau kita put string pada bagian-bagian variabel yang kita taruh, kemudian kita buat lagi sebuah activity konteks, kita buat sebuah fragment manager yang fungsi ketika kita menekan detail fragment, maka dia akan melakukan sebuah transaksi untuk pergi ke fragment lainnya seperti ini. Nah, jadi kemudian ada juga fungsi get items counts yang berfungsi untuk mereturn jumlah size dari item kita. Kemudian juga ada class view holder yang berfungsi untuk di sini kita mengambil ID dari title, subtitle, dan picture. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita pergi lagi, kalau udah trace adapter, kita pergi lagi ke bagian main. Nah, di sini karena saya tadi buatnya di main fragment, jadi kita buatnya di main fragment ya. Nah, di sini kita buat dulu kita import dulu ya. Kita buat sebuah recycler view, variabel dari recycler view, kemudian kita ambil ID dari recycler tadi saya buat pada main activity tadi. Kemudian kalau udah kita pergi sini layout manager, di fungsinya itu biar dia lebih horizontal sih, ya seperti ini. Biar dia slide-nya itu pergi horizontal. Kemudian di sini saya juga buat trace list sama array list, kemudian melakukan load trace data. Jadi load trace data itu artinya itu kita, di sini saya pakai function buatnya ya. Jadi nanti bakal masuk ke array-array yang saya buat di atas tadi, yang dibuat pada sini ya. Jadi trace list bakal di add Bali merupakan pantai yang indah, seperti itu. Nah, di sini saya buat 3 ya. Kemudian di sini kita buat lagi nah, di sini kita buat lagi sebuah train list yang require context. Kemudian kita enablekan adapter kita sehingga dia bakal muncul di bagian main activity sini. Ya kurang lebih seperti ini saja, kita cobain aja ya, kita rerun lagi. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, di sini kan misalnya kita buat Bali merupakan pantai indah. Nah, di sini kemudian kita buat lagi ada sebuah description nanti yang berfungsi nanti bakal dikirim ke bagian detail view ini tadi. Nah, kita tekan. Nah, misalnya di sini ada 500.000, ada sama deskripsi tadi. Nah, mungkin kita juga akan beri contoh ya, yang misalnya kalau yang kedua ini ya. Jika misalnya saya buatnya di sini Asia Heritage, kita buat dulu Asia Heritage. Nah, misalnya di sini kan Asia Heritage. Jadi sini kan deskripsinya masih masih pakai default ya. Jadi kita akan coba ubah. Di sini kita ubah jadi Asia Heritage merupakan wisata yang ada di Pekanbaru. Nah, jadi kita coba rerun lagi. Oh ya, misalnya kalau teman-teman kita ketemu error seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa ngelakuin satu hal, yaitu kita bisa rebuild ya. Nah, bisa aja kita tekan ini build, lalu kita rebuild project. Kemudian kita tunggu. Nah, jadi di sini teman-teman kita bakal coba lagi ya. Di sini sudah saya ubah ya tadi bagian sini deskripsinya. Pas kita tekan dia bakal berubah juga. Heritage merupakan wisata yang ada di Pekanbaru. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menerapkan recycler view. Untuk error tadi jujur saya juga kurang mengerti ya kenapa bisa seperti itu. Tapi misalnya kalau teman-teman ketemu error seperti itu, bisa klik aja ini, lalu kita klik build, kemudian kita tekan rebuild project, sehingga nanti errornya bakal hilang ya. Mungkin sekian saja dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.